Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema tahun 2021 adalah tahun hidup dengan iman positif. Dan subtema hari ini adalah sikap hidup pengikut Yesus. Sikap hidup pengikut Yesus. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan 14. Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, menarik untuk diperhatikan bahwa bagian dari khotbah Yesus di bukit merupakan rangkaian khotbah yang sangat terstruktur. Di pasal 5 dan pasal 6 dari Injil Matius ini, Yesus berbicara tentang pribadi orang Kristen atau jati diri orang Kristen, di mana orang Kristen harus memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Ia menetapkan standar karakter yang begitu tinggi bagi para pengikutnya. Para pengikutnya harus memiliki karakter yang lebih unggul dari dunia. Sehingga terlihat perbedaan antara pengikut Kristus dan yang bukan pengikutnya. Apa bukti seseorang sudah menjadi pengikut Yesus Kristus? Jawabannya, ya, sikap hidupnya yang berbeda daripada yang bukan pengikutnya. Saudara, prinsip positif dari Matius pasal 7 ayat 12 ini adalah merupakan contoh buat para pengikut Yesus. Tetapi sebaliknya, semua ajaran yang bernada negatif adalah merupakan contoh untuk orang-orang yang bukan pengikut Yesus, yang pusat hidupnya adalah diri sendiri. Jadi, hanya pengikut Yesus yang hidupnya sudah diisi firman Tuhan yang bisa berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Karena dia sudah lebih dulu menerima kebaikan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan bukan hal yang mudah. Memang pengampunan dan keselamatan adalah anugerah yang tidak bisa kita beli dengan kekuatan sendiri. Tetapi, untuk menjalani hidup sebagai orang yang sudah menerima anugerah, merupakan sebuah komitmen, perjuangan, dan ketekunan sampai akhir hidup kita. Hal inilah yang diilustrasikan Tuhan Yesus lewat pintu dan jalan yang luas yang membawa kepada kebinasaan, dan pintu serta jalan sempit yang menuju ke kehidupan. Pintu yang sempit tidak membawa kita kepada pilihan apapun, kecuali komitmen kepada Tuhan. Di jalan yang sempit, kita berjuang melawan godaan untuk memilih jalan yang lebar yang menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Dan perjuangan itu membutuhkan ketekunan seumur hidup. Tidak boleh lengah, apalagi menyerah dari komitmen kita kepada Tuhan. Apalagi kenyataan dunia selalu mengajak kita untuk memilih jalan yang banyak pilihannya, agar kita tidak perlu memberi komitmen tertentu. Terlebih di era akhir zaman ini, orang dunia berpendapat bahwa ketekunan kepada satu komitmen adalah kebodohan. Kita diajar bersikap praktis saja. Yang kelihatan enak, cocok, itulah yang harus kita kejar. Saudara, menjalani hidup sebagai anak Tuhan
harus memantapkan sikap hidup terlebih dahulu, yaitu bahwa orientasi kita bukan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Tuhan dan sesama. Amin. Perhatikan baik-baik, saudara. Yesus menekankan bahwa melakukan kebenaran merupakan ibadah kepada Allah, yang merupakan sifat dasar dari kebenaran yang berlaku atas semua manusia, di mana saja. Setelah Yesus berbicara mengenai jati diri kepada para pengikutnya di pasal 5 dan pasal 6, lalu di pasal 7, Yesus berbicara tentang hubungan para pengikutnya dengan orang lain dan juga hubungannya dengan Bapa Surgawi. Dalam keseluruhan pembacaan teks kali ini, sedikitnya ada 3 sikap hidup yang harus kita lakukan sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Inilah sikap pengikut Kristus. Yang pertama, sikap terhadap saudara seiman. Sikap terhadap saudara seiman. Ada 2 hal yang ditekankan dalam sikap kita terhadap saudara seiman ini. Pertama, jangan menghakimi orang lain. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan untuk saudara. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus secara khusus mengangkat hal ini karena sikap menghakimi orang lain ini seringkali kita lakukan. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukannya. Seringkali kita lebih melihat kesalahan atau kekurangan orang lain yang cuma sedikit, namun tidak menyadari kesalahan atau kekurangan kita yang banyak. Saudara, dengan Yesus melarang kita untuk menghakimi, itu tidak berarti bahwa kita menutup mata terhadap kesalahan atau kekurangan orang lain. Dalam hal ini, Yesus tidak bermaksud untuk menghilangkan sikap kritis kita, untuk menyatakan kesalahan orang lain. Jadi, pelarangan ini jangan membuat kita takut untuk menyatakan kesalahan atau untuk memberikan kritik kepada orang lain jika memang itu perlu untuk dilakukan. Perhatikan saudara, yang dimaksudkan firman Tuhan, jangan menghakimi adalah antara lain berusaha mencari-cari kesalahan orang lain untuk menjatuhkannya. Memberikan cap atau julukan kepada seseorang, padahal orang tersebut tidaklah seperti itu. Mungkin orang itu pernah melakukan kesalahan, namun itu bukan kebiasaannya. Menyalahkan atau menuduh seseorang sebelum tahu persoalan yang sebenarnya, lalu memberikan hukuman kepada orang tersebut. Menganggap diri selalu benar, sementara orang lain selalu salah. Inilah sikap-sikap yang menghakimi yang dilarang oleh Tuhan Yesus, supaya kita tidak melakukannya. Hal kedua yang ditekankan terhadap sikap terhadap saudara seiman, perlakukan orang lain seperti kita mau bagaimana kita diperlakukan. Mari kita baca kembali Matius 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Saya akan bacakan untuk saudara. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 yang tadi kita sudah baca, Yesus melarang kita untuk menghakimi dengan mencari-cari kesalahan, menuduh, dan memberi cap kepada orang lain. Karena kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita masih manusia yang bisa berbuat salah. Karena itu Yesus menekankan supaya kita menghargai dan menjaga perasaan sesama kita. Lalu pada Matius 7 ayat 12, Yesus menekankan, jika kita mau diperlakukan dengan baik, maka kita harus lebih dulu bersikap baik dan memperlakukan orang lain dengan baik. Jika kita mau dihargai, kita harus menghargai orang lain. Jika kita mau orang lain tersenyum kepada kita, tersenyumlah lebih dahulu. Jika kita tidak mau dibenci, janganlah kita membenci orang lain. Saudara, jadikanlah sikap hidup ini sebagai prinsip hidup kita. Berbuatlah kepada seorang seperti apa yang kamu kehendaki mereka lakukan untuk kamu. Yesus mengatakan bahwa ayat-ayat ini merupakan inti dari hukum Taurat. Jika kita sudah melakukannya dan mempraktekannya, maka itu artinya kita sudah melakukan hukum Taurat. Jadi marilah kita memperlakukan saudara-saudara seiman kita sebagaimana kita mau diperlakukan. Amin. Sikap hidup pengikut Yesus yang kedua. Tadi sikap hidup kita yang pertama adalah sikap terhadap saudara seiman. Nah, sikap hidup pengikut Yesus yang kedua adalah sikap terhadap anjing tanda kutip dan babi tanda kutip. Sikap terhadap anjing tanda kutip dan babi tanda kutip. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 6. Matius pasal 7 ayat 6, saya akan bacakan untuk saudara. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara, sepintas mendengar ucapan ini kita bisa kaget, karena terkesan sangat-sangat kasar. Padahal sebelumnya, Yesus menganjurkan kita untuk bersikap baik terhadap orang lain. Tentu ada alasan Yesus mengatakan demikian. Salah satu alasannya, karena Yesus adalah pribadi yang jujur dan tidak suka kompromi. Jika ya, dikatakan ya. Jika tidak, dikatakan tidak. Yesus bersikap baik terhadap orang, tapi dalam kasus-kasus tertentu yang bersifat prinsipil terhadap hubungannya dengan kebenaran, Yesus bersikap tegas tanpa kompromi. Di beberapa bagian Injil, terdapat perkataan Yesus yang keras. Yesus dengan berani mengatakan Herodes Antipas sebagai serigala karena kejahatannya. Itu dicatat dalam Lukas pasal 13 ayat 32. Yesus menyebut ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik sebagai kuburan yang dilabur putih dan keturunan ular beludak. Itu dicatat dalam Matius pasal 23 ayat 27 dan 33. Saudara, kita memang tidak boleh menghakimi, menuduh, mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi jika ada kesalahan yang terjadi, janganlah itu disembunyikan. Atau malah kita berkompromi. Kita harus tegas. Itulah yang Yesus kehendaki. Lalu siapa yang disebut Yesus sebagai anjing dan babi? Kata anjing ini tidak sama dengan apa yang ada di dalam kisah di dalam Matius 15 ayat 26 tentang perempuan Kanaan. Kata anjing di ayat itu menunjuk kepada jenis anjing peliharaan yang disayangi tuannya.
Tetapi dalam Matius pasal 7 ayat 6 ini, kata anjing yang dimaksudkan, ini menunjuk kepada anjing liar yang jorok, yang berkeliaran di jalan, yang hidup dengan makan sampah. Sedangkan babi adalah binatang haram bagi orang Yahudi, yang juga binatang yang jorok, karena serang mengorek-ngorek tanah dengan mulutnya. Sedangkan kata mutiara itu menggambarkan pengkabaran Injil. Nah, penggunaan kedua kata binatang ini menunjuk kepada orang yang menolak Injil dan melecehkan Injil dan menghina Tuhan. Kedua kata kasar itu tidak ditujukan kepada seorang pencuri atau seorang perampok atau penjahat lainnya, tetapi ditujukan kepada seorang yang dengan sadar memandang remeh Injil atau firman Tuhan. Bisa jadi orang yang dimaksudkan adalah seorang terhormat dalam masyarakat, atau orang yang kaya raya, tetapi tidak mau menerima firman Tuhan, malah menolak dan menghina Allah dengan terang-terangan. Kepada orang seperti inilah Yesus melarang kita untuk terus memberitakan Injil. Jadi sikap kita yang benar terhadap orang seperti ini adalah, jika kita sudah memberitakan Injil, namun ia terus menolak, bahkan melecehkan Injil, maka jangan lagi kita memberitakan Injil kepadanya. Karena ia malah akan semakin merendahkan martabat Injil dan menghina Allah. Dan sikap hidup pengikut Yesus yang ketiga, yang terakhir, sikap terhadap Bapa surga. Sikap terhadap Bapa di surga. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan untuk saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setelah mengajarkan sikap kepada sesama, maka Yesus beralih kepada hubungan kita kepada Bapa di surga. Dalam teks ini, secara khusus Yesus memfokuskan hubungan kita dengan Bapa dalam hal pengabulan doa. Doa menunjukkan kedekatan komunikasi yang erat antara anak dengan Bapa. Di mana sebagai anak, kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Bapa dalam doa, supaya kita dimampukan melakukan semua perintahnya. Ketika kita mengharapkan sesuatu dari Bapa, Yesus mengajarkan untuk mintalah, carilah, dan ketuklah. Maka Bapa pasti akan memberi yang terbaik. Hal berdoa ini sangat sederhana, tetapi mengandung 3 unsur yang sangat penting yang harus kita ketahui dan kita lakukan. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan. Bapa di surga akan memberi sesuai dengan kehendaknya. Karena itu kita harus tahu apa yang menjadi kehendaknya agar doa kita dikabulkan. Cara untuk mengetahui kehendaknya adalah dengan belajar dan merenungkan firman Tuhan setiap waktu, serta bergaul intim dengan Tuhan. Kedua, iman. Iman. Jika kita sudah mengetahui kehendak Bapa, maka unsur lain yang perlu adalah iman. Kita harus mengimani dan sungguh-sungguh percaya, maka pastilah
Dia akan mengabulkan doa kita sesuai kehendaknya. Dan yang ketiga, keinginan. Keinginan. Kita tahu kehendak Bapa, kita mengimani bahwa Bapa pasti memberi, dan selanjutnya kita menyadari bahwa permintaan kita itu memang sangat kita inginkan atau sangat kita butuhkan. Maka percayalah, Bapa pasti akan memberinya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, marilah sebagai para pengikut Yesus Kristus, mulai saat ini kita mau merubah sikap hidup kita, yaitu dengan memiliki sikap yang benar dalam berhubungan dengan sesama kita, dan tentunya teristimewa dalam hubungan kita dengan Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus menjelaskan lebih dalam lagi, sehingga kami semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini dapat mengerti. Terima kasih Bapa, kami sudah diingatkan untuk memiliki sikap yang baik, sikap para pengikut Yesus, sikap hidup para pengikut Yesus. Terima kasih Bapa, supaya kami tidak menghakimi orang lain, supaya kami selalu berbuat baik seperti apa yang kami inginkan orang berbuat baik kepada kami. Supaya kami juga menyadari bahwa kami harus menyampaikan firman Tuhan dengan benar kepada orang yang tepat untuk menerimanya. Terlebih lagi, kami harus memiliki sikap hubungan yang baik dengan Bapa di surga, dengan bergaul intim dengan Tuhan. Kami percaya dari hari ke hari, sikap hidup kami akan diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah diberkati, jemaat-Mu sudah diberkati, semua yang mendengarkan firman-Mu sudah diberkati dalam nama Yesus Kristus. Oleh karenanya kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami kembali berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia tercinta. Terima kasih buat kondisi negara Indonesia, pemulihan demi pemulihan. Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan, Engkau tahu bencana-bencana yang sedang terjadi, tapi Engkau mampukan supaya pemerintah dapat melakukan yang terbaik untuk menolong para korban. Dalam nama Yesus Kristus, secara khusus kami berdoa para korban yang mengalami bencana badai di NTT dan sekitarnya. Engkau yang menghibur mereka, supaya mereka tetap berserah dan sabar menunggu pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami serahkan sepenuhnya keadaan bangsa kami tetap aman dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.